Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin ala kulli rasulina rasalah. Siyaratul kiram, Ustaz Kiai Haji Ahmad Muzaki Astahi Alafid, yang kami hormati para jamaah salat maghrib Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, dan seluruh pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Hari ini hari Senin 9 Desember 2024 kita berjumpa kembali dalam agenda ngaji kitab kuning. Pada malam hari ini kita akan mengaji bersama kitab Nasulibat bersama Kiai Haji Ahmad Muzaki Al-Hafid. Untuk mengawali ngaji kita pada malam hari ini, semoga menambah wawasan dan ilmu keagamaan kita semuanya dan bermanfaat buat kita aplikasikan kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita buka bersama-sama dengan membaca sambil matani Al-Fatihah. Kepada Ustaz Kiai Haji Ahmad Muzaki Al-Hafid, tafadhal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala khairi khalqillahi sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya beserta seluruh pemirsa pendengar dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah petang hari ini kita semua dapat hadir kembali untuk menyempurnakan ibadah kita, menyempurnakan agama kita dengan melaksanakan sholat maghrib berjamaah sampai nanti kita menunggu sholat isya. Kita duduk bersama-sama di majelis ilmu, mengasah hati, mengasah pikiran. Semoga Allah ridha kepada kita dan Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat. Amin, Allahumma amin. Kita akan melanjutkan di kitab Nasaihul Ibad di maqalah yang ketujuh di bab rubai atau nasihat yang 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sabi'atu. Adapun maqalah yang ketujuh, qala Umar radhiyallahu anhu, telah berkata Umar radhiyallahu an. Umar ini julukannya Al-Faruq. Yang kedua julukannya Amirul Mukminin. Al-Faruq itu artinya sang pembeda antara hak dan batil. Rasulullah pernah memuji Umar, iblis saja Umar lewat lari, Pak, karena takut sama Umar, iblis. Nah, itu Umar zaman dulu, zaman sahabat ya. Umar sekarang ya Umarnya yang lari melihat iblis. Apa perkataan Umar? Al-buhuru, adapun lautan, lautan-lautan itu arba'atun, ada 4.
Al-buhur yang dimaksud ini al-muttasi'atul jami'ah, menunjukkan luasnya dan kumpulnya, luas dan menyeluruh. Jadi lautan ini sering diibaratkan tentang bagaimana keluasannya dan bagaimana menyeluruhnya. Diistilahkan dengan al-buhur, lautan-lautan. Arba'atu minal anwa, ada 4 beberapa perkara. Apakah yang dimaksud dengan lautan-lautan itu? Yang pertama adalah al-hawa. Yang pertama adalah hawa nafsu. Siapa yang bisa mengukur hawa nafsu? Nun? Bisa Pak, kita itu mengukur hawa nafsu kita itu di level mana, standarnya seperti apa, enggak ada. Makanya hawa nafsu itu lepas seperti lautan-lautan. Hawa nafsu itu bahruz zunubi, lautan dosa. Ai mailanun nafsi, condongnya nafsu, ila syahawatiha, kepada syahwat-syahwatnya nafsu, min ghairi talabis syar'i, dengan tanpa melihat syariat. Jadi yang dimaksud hawa nafsu itu perilaku dosa yang tidak pernah melihat batasan-batasan syariat. Ini yang disebut dengan hidup ngawur, hidup yang tidak ada kontrol. Syariat ini sifatnya apa sih Pak Bu? Syariat ini sifatnya kontrol. Ini makanan halal, ini haram. Jadi yang halal, yang haram itu dikontrol. Kontrolnya haram, halal. Lah orang yang menggunakan hidupnya dengan hawa nafsu, sudah tidak lihat ini haram, ini halal, terobos semua, terjang semua. Paham nggih? Itu hawa nafsu namanya. Ini uang haram, ini uang halal, ini hak saya, ini bukan hak saya. Tapi kalau orang sudah menggunakan hawa nafsunya, nggak ngurus, ini hak saya, hakmu, nggak ngurus, terobos saya. Makanya orang-orang yang landasan kehidupannya hawa nafsu, ya tidak pernah melihat syariat. Syariat itu tak ubahnya sebagai beban saja Pak. Kan ada orang bilang Islam itu ribet, ini gak oleh, ngono gak oleh, ini gak oleh. Aneh Islam itu sing enak-enak malah gak oleh. Loh. Jadi maunya dia itu semua enak terabas saya. Koyok wedhus berarti Pak. Kambing itu kan, kambing, ayam kan nggak melihat ini ada betina, ini betina, ini istrinya apa, ibunya apa, anaknya, terabas semua. Itu hawa nafsu. Jadi apa tadi? Min ghairi talabis syar'i, yang tidak pernah melihat standar syara. Kadang-kadang orang bodoh sekalipun, orang nggak ngerti agama Pak, itu kan sebenarnya masih ada sistem kontrol. Dia punya batin, yang batin itu sama, ini jelek, ini baik. Ada feeling ini nggak baik. Kadang-kadang yang ngerti agama juga terobos saja Pak. Berarti dia bukan main syariat, tapi mainnya hawa nafsu. Jadi kita hidup ini standarnya adalah syariat. Selama kita ada di real syariat itu Pak Bu, walaupun ibadah kita ini cenderung tidak sempurna, tapi kita dalam realnya Allah, nanti Allah yang akan menyempurnakan hidup kita sendiri. Kalau jenengan iki lak sadar mau belajar hidup toh Pak, bukan sempurna hidupnya ini. Kalau zaman sempurna tidak mungkin zaman ngaji di sini. Nggak mungkin sama-sama belajar tentang ilmu seperti ini. Napa pernah merasakan yang dominan di hidup kita itu hawa nafsu? Napa pernah Pak? Nun? Niki jawaban menang niki napa panjenengan gak pernah napa sering?
Mboten pernah nggih. Tapi sering ngoten nggih. Kalau jawab Pak, hampir tiap hari kita ini dihadapkan dalam situasi yang cenderung mendorong kita untuk memakai hawa nafsu setiap hari. Padahal sudah dibentengi dengan sholat, dibentengi dengan puasa, dibentengi dengan zikir, dibentengi dengan sedekah, yo sik kadang-kadang luput aja. Bayangkan yang nggak punya benteng coba. Halo. Ya elek-elek awak dhewe iki ya sholat ya jamaah ya qobliyah ba'diyah ya puasa sunnah. Kadang-kadang sih jebol pertahanan ya. Nopo malih ndak duwe benteng. Tapi jebole mboten teman-teman Pak. Jadi mboten brol mboten ya sik iso balik lah. Artinya jangan merasa aman Pak. Karena hawa nafsunya ini punya bestie, punya kawan karib Pak, namanya iblis itu. Iblis itu kan numpang ke hawa nafsu ini sebenarnya. Makanya kuat-kuatan setrum. Yang masuk ke dalam hawa nafsu ini kuat setrumnya iblis atau kuat setrumnya malaikat. Kan? Ya kalau iblis gelap Pak, hitam kan. Iblis itu kan dari api yang menyala sehingga hitam. Kalau yang dominan malaikat ya putih, nur, cahaya. Yang jadi masalah manusia itu kadang-kadang paginya putih, malamnya hitam. Sing nemen iku abu-abu, Pak. Sing paling sering abu, ya gak ireng gak putih. Bainahuma antara keduanya. Yang namanya munafik itu. Jami'un lidzunub. Hawa nafsu itu mengumpulkan perilaku-perilaku dosa. Bapak Ibu, kalau orang sudah benar-benar terkontaminasi dengan hawa nafsu, Pak, akal sehatnya hilang. Kan ada kan akhir-akhir ini ada quote mengatakan ayo hidup dengan akal sehat. Ya kan? Ayo hidup dengan akal sehat. Sebenarnya akal ini kan fitrahnya selalu menggiring manusia baik Pak, akal ini. Fitrahnya loh ya. Jadi akal itu yang original, yang asli, yang fitrah itu selalu menggiring orang untuk kebaikan. Lihat orang miskin itu kita kasihan, lihat orang kesusahan itu kita kasihan. Aslinya begitu Pak. Kalau akal itu nol, manusia punya kecenderungan berbuat baik. Tapi karena akal ditumpuki dengan iblis tadi, muncullah hawa nafsu. Dan ini tidak ada ukurannya Pak. Masya Allah, orang itu kalau sudah hatinya gelap itu sudah tidak karu-karuan. Nggak ada ukurannya. Misal ya, kalau dirupakan itu uang, berapa sih nilai korupsi yang dosanya kecil dan nilai korupsi yang dosanya besar? Nggak ada Pak, nggak ada ukurannya. Karena orang itu kalau korupsi kecil gak konangan Pak. Ya engko akhirnya korupsi mana? Akhirnya gede. Saya yakin orang yang korupsi dengan jumlah yang besar itu berasal dari korupsi kecil gak konangan. Sepakat nggih? Lho kok sepakat apa nanti pengalaman? Pengalaman berita-berita nih. Makanya tidak ada ukuran. Al-buhur ini kayak lautan lepas. Tentang syahwat, ayo. Nauzubillah min dzalik. Ada laki-laki senang perempuan. Ini bukan mahram, ini bukan halal. Tapi dia terjang. Dia melakukan sesuatu yang dilarang agama. Terus dia setelah itu dia apa, Pak? Moro-moro tobat apa ketagihan? Yakin ketagihan. Aku gak takon sampean pengalaman apa gak. Ya kan? Seperti godik. Godik itu kalau digaruk enak Pak. Tambah digaruk tambah enak. Tapi setelahnya itu dia akan melebar lukanya dan akan semakin parah. Itu sifatnya hawa nafsu. Dan agama ini atau syariat ini diturunkan untuk mengekang itu, bukan menghapus itu. Makanya hukum syariat itu berbasis mengekang. Contoh,
hubungan antara laki-laki dan perempuan yang asalnya itu penuh dengan hawa nafsu, syahwat, begitu Pak, di rem dengan apa? Nikah. Ya kan? Terus ada orang yang punya sifat pelit, direm dengan apa? Syariat apa? Zakat dan sedekah. Apalagi nafsu yang ketiga, tidur. Direm nafsu tidur itu dengan tahajud, makan yang berlebih-lebihan. Direm makan yang berlebih-lebihan itu dengan puasa. Sehingga syariat itu sebenarnya berbasis untuk menekan hawa nafsu. Makanya kalau orang syariatnya baik Pak, lurus dia, nggak belok-belok, nggak mail, nggak condong. Tadi kan apa? Mailanu nafsi ila syahwatiha, condongnya kepada memperturuti syahwat. Ini yang pertama. Hati-hati dengan syahwat, hati-hati dengan perilaku maksiat dan dosa. Biasanya begini, ala mas maksiat sepisan ae mas, kemarin ngono tobat aku mas. Iya nek tobat Pak. Nek gak tambah kumat, gak tambah ketagihan. Dan zaman jangan mencoba-coba untuk melakukan dosa kecil. Bagi kita tidak ada dosa kecil, dosa besar sama. Yang besar pun berasal dari yang kecil. Apa yang paling rawan di dalam urusan syahwat ini Pak? Kalau Al-Quran bicara apa yang paling rawan? Pertama adalah syahwat laki-laki perempuan. Makanya ayatnya wala taqrabuz zina. Jangan kalian sekali-kali mendekati zina. Bukan jangan melakukan zina, jangan mendekati zina. Karena sekali kita mencoba mendekati sedikit, bablas. Itu sudah tahu Pak, Allah yang ciptakan kita, yang ngerti keadaan kita kok. Aku tak coba-coba ya Pak ya. Zina coba-coba. Terus apa lagi? Yang takrab, wala taqrabu malal yatim. Jangan mendekati harta anak yatim. Ya, itu kan ada ya. Larangan bukan memakan saja, tapi mendekati hartanya. Dan terbukti banyak sekarang itu menjadikan anak yatim sebagai komoditi untuk mencari keuntungan. Jadi menjual anak yatim, bukan merawat yatim tapi menjual yatim. Antara panti asuhan dengan pengasuhnya si sugihan gedean omahe pengasuhe. Anak yatim tahu tempe, pengasuhin apa? Ayam geprek, daging, ati, sop buntut, kikil, tepak rek. Itu sudah. Jadi mendekat saja tidak boleh, apalagi melakukan. Ini artinya apa Pak? Jangan mencoba untuk memperturuti hawa nafsu walaupun kecil. Ngelakoni pisan lho kok enak, kok gak konangan. Ngelakoni maneh lho kok enak, ngelakoni maneh kok enak lho, wis diterusno ae wis. Urusan harta dan urusan wanita. Wan nafsu, yang kedua adalah nafsu itu bahrus syahwati, lautan syahwat. Ini di bawahnya sedikit Pak. Kalau tadi itu benar-benar keluar dari syariat. Kalau syahwat ini keinginan untuk menyenangkan dirinya. Ai an-nafsu al-ammaratu, disebut nafsu ammarah. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu. Aku tidak akan memperturuti hawa nafsuku, sesungguhnya nafsu ammarah itu apa? Selalu menggiring kepada keburukan. Mungkin kadang-kadang secara syariat ini nggak salah Pak. Ya, tapi memang ini buruk gitu. Kan biasanya keburukan itu kan ada dua pendekatannya. Pertama pendekatan syariat, ini memang nulayani syariat. Yang kedua adalah pendekatan moral. Pendekatan moral. Lah kalau nafsu ammarah ini cenderung moral Bapak Ibu. Ada seorang ulama
menerjemahkan tentang nafsu ammarah itu yang paling ringan. Salah satunya adalah senang dipuji. Kalau panjenengan masih senang dipuji, ya di dalam hati masih ammarah itu. Senang dipuji Pak sampean. Senang napa mboten? Gayahe. Ya gak seneng apane sing dilem sampean ya serba pas-pasan. Yang kedua, susah kalau dicaci. Ada nafsu amarahnya kita. Berarti kebalikannya Pak ya. Suka dicaci, apalagi benci dipuji. Wonten ta wong sing kaya ngono iku. Wong endi wonge? Saya mau tanya Bapak Ibu. Dari sekian nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yang kira-kira paling berat hisabnya di hadapan Allah itu siapa? Zaman ngarang mboten napa-napa, mboten kula laporno Satpol PP. Dalam sejarah itu yang paling berat hisabnya, yang paling rumit hisabnya, yang paling jelimet hisabnya itu Nabi siapa? Loh Nabi di hisab loh nggih. Yauma yajma'ullahu ar-rusul fayaqulu madza ujibtum. Pada hari itu Allah mengumpulkan semua nabi dan rasul dan bertanya, apa jawabanmu wahai nabi? Nah kalau takon kira-kira dari nabi awal sampai akhir yang paling berat, yang paling ruwet dan jelimet itu nabi siapa? Saya jawab, Nabi Isa. Saya jawab dengan ayat Pak. Karena dialog di Al-Quran itu di akhirat yang paling panjang itu dialognya antara Allah dengan Nabi Isa. Salah satunya yang kita baca itu dalam surah Al-Maidah di terakhir itu, wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Wa idz qala Allah, ingatlah ketika Allah berkata kepada Isa, ya Isa bin Maryam, wahai Isa anak Maryam, a anta, apakah engkau yang telah menyuruh umatmu untuk menyembahmu dan menyembah ibumu? A anta attakhuduni wa ummiya ilahaini min dunillah? Itu pertanyaan Allah. Padahal Allah ya tahu sebabnya Pak, cuman itu hikmahnya bahwa setiap apapun akan dihisab sama Allah. Walaupun dijawab dengan diplomatis sama Isa, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci Engkau ya Allah, mana mungkin aku berani seperti itu? Mana mungkin aku berani mengatakan yang bukan benar, yang bukan dari Engkau ya Allah. Terjadi diplomasi. Kenapa Pak? Karena Nabi Isa ini disembah. Bahasa saya Pak, kalau Nabi Isa kan disembah, dijadikan Tuhan, betul enggak? Kalau kita dipuji, dielu-elukan, dibangga-banggakan, ini podo Pak, cuman levelnya ini sampai level dituhankan. Kalau kita kan enggak, dipuji, orang dipuji itu kayak Tuhan loh Pak nanti Pak. Jare wong Jawa mari dilem gede ndase. Coba bayangkan kalau, Masya Allah, untung saya ini Pak, untung Pak jamaahnya yang ngaji ini ya, Alhamdulillah sedikit, yang di sini sedikit, yang di rumah mungkin banyak. Karena kalau kita ini Pak, saya pernah ngaji dihadiri banyak jamaah, itu hatinya beda sudah. Yaitu nafsu ammarah namanya. Waduh jamaah aku banyak rek, berarti saya ini ya hebat juga ya. Sebenarnya dalam konteks kemanusiaan itu wajar Pak, tapi dalam konteks ilmu ini dia sudah terjerumus dalam nafsu ammarah. Makanya jaga syariat itu berat. Nabi Isa, oh sudah, padahal Nabi Isa itu ya bukan kesalahan Nabi Isa, itu karpe umatnya sendiri, tapi dia mendapatkan hisab yang luar biasa. Sampai terakhir beliau mengatakan, ma qultu lahum illa ma amartani bihi ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Ya Allah, aku tidak mungkin mengatakan kepada mereka kecuali perintah
agar kalian menyembah Allah, Rabbi wa Rabbakum, Tuhanku dan Tuhanmu. Coba, Masya Allah. Wong panjenengan dilem bojo ae wis seweneng miring-miring gak karu-karuan ya. Papa ini tambah lama tambah ganteng deh. Papa ini manusia yang paling baik sedunia dan akhirat. Saya sing wedok padahal ono maksude. Papa ini Masya Allah sudah membanggakan mama. Minta uangnya apa? Dilem bojone ngono sok miring-miring akhirnya kejegur got. Itu baru istri yang memuji. Bagaimana kalau ratusan orang yang memuji? Bagaimana ribuan orang yang memuji? Makanya orang yang banyak pengikut Bapak Ibu dan sering dipuji itu cenderung ngawur sakarepe dhewe, seolah-olah ucapannya semuanya adalah benar. Walaupun dia bergurau dikatakan benar. Ya. Kula ngomong ngeten nggih wedi dhewe kok Pak, aku nang aku dhewe sing ngene iki. Nauzubillah min dzalik. Wahia adapun nafsu al-ammarah allati tamilu yang condong ila tabiatil badaniyati kepada kebiasaan badaniyah. Tadi saya katakan Pak, apa kebiasaan badaniyah? Kesenangannya badan itu apa? Saya mau tanya, saya mana senang lapar apa senang kenyang? Kenyang, itu amarah namanya. Senang tahajud melekan atau senang tidur? Jadi gak usah tak takoni, aku harus jawabannya wisan. Cuman untuk meyakinkan saja Bapak Ibu. Itu berarti di dalam hati kita juga ada terjangkit an-nafsu al-ammarah. Tamilu ila tabiatil badaniyah, cenderung condong kepada badaniyah. Ngapunten Pak nggih, ngapunten nggih. Menawi jenengan mirsani tiang estri niku, tiang estri sing ayu kali elek remen pundi? Jos. Itu an-nafsul al-ammarah. Semua merasakan hal seperti itu. Hanya saja sistem kontrol di hati ini beda. Zaman nyambut gawe niki remen pun dibayari titik apa kata? Wis positif wis. Berarti padha niki, gurune sak santrine padha. Jerone ati si enak nafsu al-ammarah. Tapi kita berusaha Bapak Ibu, ya Allah, seandainya ada nafsu al-ammarah, tolong ya Allah dikekang dan dibimbing menuju kepada kebaikan. Tidak bisa Pak jenengan mengeluarkan nafsu ammarah dalam diri kita selama menyandang nama manusia. Al-ammarah ini masih terus terjangkit sampai mati. Makanya kuat-kuatan setrum Bapak Ibu. Katanya Imam Syafi'i dalam syairnya apa? Saat aku sholat tahajud, membaca Al-Quran dan menulis kitab. Imam Syafi'i itu kan dibagi malamnya 3 Pak. Beliau tidak mengatakan tidurnya nggak dihitung, karena tidurnya sebentar. Sepertiganya untuk membaca Al-Quran, sepertiganya untuk menulis buku, menulis kitab, dan sepertiganya lagi untuk sholatul lail. Dan beliau mengatakan, saat aku melakukan 3 ini, rasanya lebih nikmat daripada bersenda gurau dengan bidadari. Itu kan gambarannya Pak. Jadi dia seorang laki-laki berkumpul dengan seorang perempuan cantik kayak bidadari. Biasanya laki-laki dengan perempuan ini kan kalau senang itu kan gak terasa waktunya Pak. Karena senangnya kan gak terasa, walaupun duduk semalam suntuk kan mboten krasa. Kata Imam Syafi'i, sholat malam, membaca Quran, menulis kitab itu lebih nikmat daripada bersenda gurau bersama bidadari. Berarti kan dia sudah bisa mengikis amarahnya. Nek sampean milih pundi, Pak? Umpama lho ya umpama wong ayu bidadari ngono lho, ngejak ngobrol sampean, bojo gak ro, bojo wis gak ono wisan. Kale salat ambek maca Quran nonton kira-kira milih pundi sampean? Nail condong kemana?
ya tetap ilat tabiatil badaniyah. Lah nggih sampean kali kula kok padha ngoten lho Pak. Ya mulane ngaji niki nggih. Apa bisa kita sampai pada makom Imam Asy-Syafi'i tadi? Yakin bisa Pak. Yakin bisa. Ya dibarengi tirakat barang ya, barengi ngaji, tirakat, mujahadah. Wa ta'muru, dan memerintahkan bil ladzati, merasakan hal-hal yang enak-enak, yang lezat-lezat. Jami'atun, berkumpul li harakatin nafsi, terhadap pergerakan nafsu. Fahia, maka nafsu ammarah itu ma'wasyururi, tempatnya keburukan. Jadi cenderung senang lezat-lezat Bapak Ibu, senang lezat-lezat. Ya memang begini Pak, saya ini kan sering kalau habis sholat itu di WA sama kawan-kawan jamaah, Ustadz habis sisa ini nganggur enggak? Maksudnya enggak ada jadwal enggak? Kalau saya bilang kosong Pak, mari Ustadz, saya ada rezeki, saya ajak makan ya, saya traktir. Biasanya beliau ini ngomong gini, Ustadz minta di restoran mana? Itu kalau saya jawab apa Pak? Kira-kira sama jadi saya jawab apa? Restoran sing pinggir dalan apa sing mewah, sing murah apa sing larang? Nah ini kan, berarti kan waduh toh? Berarti kita itu masih di situ ya. Paling supaya jaga image, ya sudah terserah Bapak saja. Yang penting enak. Oh, waduh, yang penting enak. Nggak ada terus orang ditawari begitu. Kalaulah saya Pak memilih karena saya ingin ngekang hawa nafsu saya, Pak sudah Pak kita makan depan masjid aja Pak. Sudah ada warung itu murah Pak depan Pak. Dia ya nggak mau Pak. Jangan Ustadz. Sampai ini hari Senin ini buka loh ini. Kita harus merayakan berbuka puasa ini. Akhirnya katut ya. Akhirnya nang enak mana sing nasi kambing sing larang itu Pak. Ya, sing enak itu Masya Allah. Tapi bukan ini yang ngajak, bukan yang datang ini enggak pernah ini Pak. Astagfirullahaladzim. Itu yang saya maksud Pak. Jadi hati kita itu cenderung begitu. Saya kemarin diajak umroh. Nah ini nafsu amarah ya. Diajak umroh. Ustadz kita umroh ya. Nah, Ustadz boleh ngajak istri. Loh Pak saya ini bulan-bulan ini nggak ada belum ada uang cukup untuk umroh. Oh, sudah saya berangkatkan. Wah, ya itu nggak apa-apa Pak, senang Pak. Lah itu kan amarah sudah, senang diberangkatkan terus ditanya lagi, Ustadz ini ada paket ya yang 9 hari 12 hari. Coba dibaca itu brosurnya Ustadz dari travel. Ustadz pengen bintang 5 atau bintang 4? Saya tanya istri, Mi, ya apa Mi? Bintang 4? Yo 5 lah. Loh, ini kan amarah Pak. Manusia itu cenderung untuk memanjakan dirinya dengan hal-hal yang menyenangkan, yang lezat. Paham nggih amarah niki? Wangel urip kira rasane belajar koyo ini wangel pol. Enggak apa-apa Pak, saya bintang 3 Pak. Hotelnya 2 kilo enggak apa-apa, di atas gunung enggak apa-apa. Wis gak kira. Kecuali kalau dia itu berangkat sendiri, biaya terbatas, darurat. Wong ini ditawarkan Pak. Cari bojoku, mumpung dibayari Pak, gak apa-apa Pak. Lho mumpung itu loh Pak. Itu kan amarah. Walaupun dalam konteks kebaikan. Kan menurut orang, lho mboten salah wong jan nek sampean dijak kok lan apa salah, mboten salah. Jawabannya mesti ngoten, gak salah. Padahal tidak. Itu salah Pak. Itu salah. Umar bin Khattab radhiyallahu an yang mengatakan ini, itu kan Amirul Mukminin, pemimpin. Tapi beliau itu dikasih fasilitas, haknya sebagai pemimpin gak mau. Dikasih kendaraan kuda terbaik, dia gak mau. Kendaraan saya biasa-biasa saja.
Dikasih rumah dinas yang bagus, dia tidak mau. Dikasih pakaian yang bagus, dia tidak mau. Dikasih makanan yang enak-enak, dia tidak mau. Ditanya sama ajudannya, wahai Amirul Mukminin, ini hakmu. Kami orang-orang muslimin ini rela kalau baitul mal itu diambil untuk engkau melayani, karena kamu ini presiden. Gak gelem, Pak. Saya minta yang biasa-biasa saja. Kendaraan yang biasa, rumah yang biasa. Umar, Pak, ini, Pak. Nah, sekarang tidak ada, Pak. Justru kini nguber tadi pemimpin sampai nyogok-nyogok ya perkara fasilitas itu ada. Jadi level amarohnya itu sudah notok sudah. Ya karena saya ngomong gini soalnya awak dewi imam masjid, Pak. Pejabat ya padha wae. Sampean ya luwih nemen maneh ngono lho. Wis padha wae. Makanya kita belajar bercermin dari ilmu itu kan begitu. Oh, ternyata hidup itu seperti ini, seperti ini. Makanya kadang-kadang kita berpikir seandainya Allah mengkondisikan kita ya pekerjaannya biasa-biasa saja, asal bisa sholat jamaah 5 waktu di masjid, asal biasa melaksanakan sunnah, kemudian bisa bersahabat dengan jamaah, ini sudah bersyukur kepada Allah. Berarti kita dikondisikan baik kan. Wa mambaul akhlaqiz dzamimah, dan sumbernya akhlak-akhlak yang buruk, yang tercela. Amarah itu sumbernya akhlak yang tercela. Memang kadang nggak dosa, Pak, tapi dia secara moral ini nggak bagus. Secara moral nggak bagus. Ya sama dengan begini, Pak, ini kan fenomena yang kadang-kadang kita harus hadapi. Saya suatu ketika, Bapak Ibu, ini rodok curhat saja nih. Oleh kawan saya ini dititipi mobil. Kawan saya ini pergi ke Amerika. Dan dia kepingin pokoknya mobil ini selama 2 minggu, 3 minggu, 2 minggu, 3 minggu nggak nganggur di rumah. Ustadz, ini dipakai ya, mobilnya bagus, Pak, bagus kan. Saya membayangkan punya aja enggak usah sebut merek karena ini bukan sponsor pengajian. Pokoknya wapi lah, Pak, wes pokoknya wapi. Sampean mlebu mriku mesti turu sampean, saking enake. Ya harganya mungkin sudah M, 2M, 3M, saya tidak tahu. Suatu ketika mobil saya sendiri dipakai anak saya, sehingga saya terpaksa pakai itu, Pak. Pengajiannya di desa. Weso mriko Pasuruan, daerah perbatasan Pasuruan Probolinggo, desa sana. Saya bilang, ya apa, Mas? Ya gak ono maneh, mobil dipakai aja, Pak. Ya Allah, saya masuk ke desa-desa pakai mobil. Rasanya malu, Bapak Ibu, malu saya itu. Kiainya diundang dengan mobil mewah, jamaah itu ono sing kok sepeda ontel, sepeda motor sing muni adak. Ya Allah, rasanya hati, ya Allah, nyesel, Pak, ya Allah. Dari situ saja sudah ada enak semua. Dan temanya, apa temanya? Panitia minta tema qanaah. Lo. Iki ya apa cara jelasno qanaah iki, ya Allah, gini. Ya namanya mobil itu, Pak, enggak, biasanya kan kalau keluar dari mobil itu kan di tag ini ya. Itu enggak pakai di tag, disebut iso dhewe anu ini, buka dhewe, Pak. Allah, astagfirullah. Iki temae qanaah, kiai ini nggawa mobil, padahal itu mobil pinjaman itu. Loh, tapi mereka kan enggak melihat ini mobil pinjaman atau apa. Apalagi kemudian nang desa-desa dikawal, wiu, aduh ya Allah, ya opo rek atine iki rek. Astagfirullahaladzim. Dari situ saja sudah Masya Allah. Gak cocok sama sekali antara kondisi pengajiannya, antara temanya, antara kiai dan jamaahnya, gak cocok plus. Saya gak cocok kiai ini, gak cocok. Mestinya begini ini jangan, ya Allah aku nyesel aku ini, ya Allah. Bagaimana perasaan jamaah itu, Pak?
Nah namanya qanaah kan ceramahnya Bapak Ibu sekalian harus menerima apa adanya tentang pemberian Allah, harus ikhlas. Jadi jamaah, iya kon mobilmu apik ikhlas, gak kudanan. Kene sepeda ontel. Adohe koyo ngene udan. Hati mereka kira-kira begitu, Pak. Ya tapi sudah. Padahal kan enggak dosa, Pak. Siapa yang berdosa? Saya enggak maksiat. Itu mobil juga teman saya nyuruh make. Tapi secara moral jelas saya bersalah. Ya enggak dosa. Kira-kira kalau saya ditegur orang, mana salah saya mana? Salah saya. Ya enggak salah secara syariat enggak salah. Tapi ya tetap salah, Pak. Itu namanya nafsul ammarah. Yang ketiga, wal mautu dan kematian iku bahrul a'mari, lautan umur, birroi. A'mar itu jamak dari umur ya, dengan ro. Ail mautu yang dimaksud adalah kematian, jami'un lil a'mari, mengumpulkan umur-umur itu. Wa fi nuskhatin, dan di dalam satu tulisan bahrul a'mali. Kalau tadi itu a'mar birra, ini a'mal bilam. Fahiya kaqaulihi ba'duhum, yang dimaksud dengan bahrul a'mal itu seperti ucapan sebagian dari mereka, al mautu sundukul amal. Mati itu adalah tabungannya amal. Mati itu adalah kotaknya amal. Sunduk itu seperti tempat penyimpanan barang, itu sunduk namanya. Sundukul amanah itu loker penyimpanan barang. Itu namanya al-a'mar. Dan umur ini kan memang al-bukhur, Pak ya, seperti lautan. Sama umurnya tapi bobotnya berbeda. Sama-sama 40 tahun tapi kualitasnya berbeda. Persis, Pak, umurnya sama tapi berbeda. Ya karena yang membedakan itu apanya? Amalnya. Maka a'mar hiya a'mal. Mengumpulkan umur itu sebenarnya mengumpulkan amal. Apa kata Rasul? Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia itu panjang umurnya, baik amalnya. Wa syarrun nasi, dan sejelek-jelek manusia itu man tala umruhu wa sa'a amalu. Panjang umurnya, jelek amalnya. Sama, baik panjang umur, jelek panjang umur. Ternyata bukan panjang pendeknya itu, karena kita nggak tahu, Pak. Kan relatif sekali umur itu. Nabi 63, nggak panjang, tapi kualitasnya luar biasa. Makanya keunggulan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pendek dalam jumlah tapi berkah. Secara kuantitas sedikit tapi secara kualitas banyak. Nabi itu kan umatnya luar biasa, Pak. Baca Quran aja satu hurufnya 10 kebaikan. Setiap amal kebaikan kita lakukan, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Enak jadi umatnya Nabi Muhammad itu, Pak. Jenengan termasuk nggih? Yakin dah? Oh yakin, alhamdulillah. Be umatin Nabi palsu. Yang keempat nasihatnya, wal qabru, dan alam kubur. Bahrun nadamati, itu lautan penyesalan. Al barzakhul fasil, julukannya alam kubur itu. Alam barzakh sebagai pemisah bainad dunya wal akhirah, antara dunia dan akhirat. Jami'u li anwa'il ghumumil lati yatamanna sahibuha annaha la yaqa, mengumpulkan bermacam-macam kesusahan-kesusahan. Jadi isinya alam barzakh itu susah, Pak. Allati yatamanna sahibuha, yang setiap orang itu menginginkan apa? Annaha la taqa,
agar supaya dia tidak akan pernah masuk ke alam kubur. Jadi ini yang dimaksud peringatan-peringatan dalam hidup yang tidak bisa dilihat dan dihitung, lepas sebagaimana lautan. Wallahu alam bisawab. Masih ada waktu, Ustaz? Habis. Mohon maaf Bapak Ibu, ternyata lost ya, sudah habis waktunya. Semoga hari ini Allah Ta'ala ridha kepada kita dan Allah limpahkan kepada kita ilmu yang manfaat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa barak wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.